Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 fokus group discussion kelas B mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan memperkenalkan anggota kami satu persatu sebelum kami memulai diskusi. Yang pertama dari Lisa. Baik, saya Lisa Amalia Nurhawani, NIM K45222055 sebagai peserta 1. Saya Maulana Firmania, NIM K45222058 sebagai notulensi. Saya Muhammad Iqbal Arifin sebagai peserta 2 dengan NIM K45222061. Saya Nabila Novian Patriskia, NIM K45222064 sebagai peserta 3. Saya Naila Salma Nabila, NIM K45222068 sebagai moderator. Saya Tidak Rizky Nafiah, NIM K45222071 sebagai peserta 4. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai isu-isu yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Raharjo selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk isu yang pertama yaitu mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik, apa untungnya untuk kita, dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Untuk teman-teman yang akan memberi tanggapan boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan. Oke, Iqbal, silakan memberikan tanggapannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai selaku peserta diskusi ingin memberikan pemikiran saya mengenai permasalahan yang disampaikan oleh moderator G. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Apa untungnya untuk kita? Dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Sebelumnya, orang yang baik dan cerdas merupakan salah satu aset yang berharga bagi suatu negara. Orang yang hanya memiliki sifat baik, namun tidak cerdas, akan menjadi sasaran empuk untuk dieksploitasi bagi orang-orang yang licik. Sedangkan orang yang cerdas, namun tidak memiliki sifat baik, dapat merugikan lingkungan sekitarnya. Sebab orang-orang tersebut bisa jadi hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan orang lain, sehingga dapat merusak suasana dan lingkungan yang mereka tempati tanpa memperhitungkan dampaknya bagi orang lain. Nah, menjadi orang yang baik dan cerdas, selain dapat menjaga diri sendiri, juga dapat mempengaruhi orang lain, yaitu dengan memberikan perasaan aman dan tentram pada orang-orang di sekitarnya. Selain dapat dipercaya karena kebaikannya, orang yang cerdas dan baik juga dapat dipercaya karena kemampuannya. Orang-orang dengan sifat tersebut dapat diandalkan dan mudah untuk diajak bekerja sama. Sehingga, sesuai dengan pernyataan sebelumnya, orang-orang tersebut dapat memberikan rasa aman dan tentram kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, pada kehidupan sehari-hari, tidak mungkin semua orang memiliki sifat tersebut. Seseorang dengan sifat baik saja mudah sekali untuk dipermainkan oleh orang-orang yang ingin mempermainkannya atau mengaraup keuntungan dari sifat tersebut. Tanpa adanya kecerdasan, seseorang akan bingung untuk menetapkan keputusan dalam jangka panjang, sehingga berkemungkinan untuk cenderung dalam kutip menolong orang yang meminta bantuan dengannya. Orang dengan sifat ini biasanya cenderung susah untuk menolak dan lebih sering ditipu karena kurangnya pengetahuan mengenai hal-hal yang disampaikan oleh orang yang meminta tolong. Orang yang hanya memiliki sifat cerdas juga merupakan suatu ancaman bagi bangsa. Karena orang-orang tersebut cenderung memikirkan seberapa banyak keuntungan yang akan diperoleh daripada efek samping yang tidak membahayakan bagi dirinya, namun tetap berdampak buruk bagi orang lain.
Oke, seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih Iqbal. Apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Yang ingin memberikan tanggapan boleh raise. Oke, Nida, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya setuju atas pendapatnya Iqbal. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, harus memiliki kemampuan berpikir rasional yang baik. Dan tidak semua budaya yang kita terima dan kemajuan zaman selalu berdampak positif. Sehingga warga negara harus cerdas dalam memilih mana hal yang baik untuk negaranya dan mana hal yang buruk, sehingga tidak merusak identitas negaranya. Menjadi warga negara yang baik dan cerdas tidak semata tentang pintar dalam menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana kita dapat menggunakan teknologi agar dapat bermanfaat. Dengan menggunakan pemahaman digital yang dimiliki, dapat mengurangi resiko terkena masalah, dan tentunya dapat mengambil tindakan yang tepat jika terjadi masalah. Dengan demikian, literasi digital tidak akan berhasil tanpa kesadaran dari diri kita sendiri. Untuk itu, tentu saja kita harus menanamkan kepribadian bangsa Indonesia dalam menggunakan teknologi. Terima kasih. Baik, terima kasih Nida atas tanggapannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapannya? Oke, silahkan Lani. Baik, izin menanggapi pendapat dari Nida dan Iqbal. Saya setuju dengan apa yang disampaikan mereka. Kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik agar kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan, serta menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan tanggapan. Jadi, saya juga sependapat dengan Iqbal, Nida, dan juga Lani tadi bahwa sangat penting untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Karena dengan memiliki warga negara yang cerdas dan baik, warga negara itu akan memiliki kemampuan untuk menjaga dan membina ketertiban, sehingga paham dan juga mengetahui betul gitu tentang hukum maupun norma di Indonesia ini. Terlebih lagi di era sekarang ini, anak muda itu harus menjadi warga negara yang pintar dan cerdas supaya mampu berpikir kritis serta pandai memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk pertanyaan yang bagaimana jika orang tidak peduli dengan warga negara yang cerdas dan baik itu kembalinya akan kepada mereka sendiri. Konsekuensinya adalah mungkin oknum itu akan menjadi mungkin dijauhi oleh masyarakat yang lain atau mendapatkan konsekuensi norma dari warga negara yang lain. Seperti itu. Oke, saya akan melanjutkan ke isu yang kedua, yaitu solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kewarganegaraan berikut. Yang pertama, kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Yang kedua, krisis moral yang dialami anak muda di era digital. Dan yang ketiga, ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Untuk yang nomor satu dulu, yaitu solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya, boleh raise hand. Oke, Nida, silahkan memberikan tanggapannya. Oke, sebelumnya solusi apa untuk kesenjangan keadilan sosial yang ada di Indonesia? Solusinya yaitu sistem peradilan yang diperbaiki, meliputi mekanisme pelaksanaan sistem peradilan. Dengan sistem peradilan yang baik, akan menjamin persamaan hukum untuk seluruh anggota masyarakat. Hasilnya tidak ada lagi perbedaan hukum karena perbedaan status sosial dan ekonomi terhadap seseorang. Sistem peradilan yang baik akan meniadakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berujung kepada kesenjangan sosial. Keadilan dan pengelolaan yang adil dari semua lembaga yang melayani publik secara langsung atau melalui kontrak keadilan dalam pelayanan publik
pemerataan dan pelaksanaan kebijakan publik yang adil, dan komitmen untuk memajukan keadilan dan kesetaraan dalam pembentukan kebijakan publik. Dan sejak diperkenalkan, selanjutnya diidealkan sebagai pilar ketiga dari administrasi publik di belakang efisiensi dan ekonomi, menurut Wijaki tahun 2015. Ini menandakan betapa pentingnya kesetaraan sosial dalam perubahan yang perlu dan harus dilakukan terkait kebijakan publik di negara-negara seluruh Indonesia, atau bahkan seluruh dunia. Karena ini adalah sesuatu yang tidak hanya mempengaruhi kita di sini, yaitu di Indonesia, meskipun kebijakan internasional ada untuk menyeimbangkan cara yang diperlakukan, tidak ada dua orang yang diperlakukan yang sama. Terima kasih. Terima kasih Nida atas tanggapannya. Apakah teman yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Oke, Lisa, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan menanggapi apa yang telah dikemukakan oleh Nida. Saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Nida bahwa sistem peradilan yang baik dapat meniadakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berujung kepada kesenjangan sosial, di mana sistem peradilan yang baik dan adil dapat meminimalisir adanya KKN ini, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme ini akan berdampak yang negatif, salah satunya di bidang perekonomian yang akan menyebabkan kurangnya kekayaan nasional yang mana akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Seperti pada saat dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pendidikan dikorupsi, maka akan menyebabkan anak-anak yang tidak mampu tersebut tidak akan melanjutkan sekolah dan tidak memiliki harapan untuk mengubah perekonomian keluarganya, sehingga angka kemiskinan akan bertambah. Dan hal inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Lisa atas tanggapannya. Apakah masih ada yang ingin menanggapi? Baik, silahkan Melani. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya izin menanggapi apa yang disampaikan oleh Nida dan Lisa. Saya setuju bahwa kesenjangan keadilan sosial ini dapat diatasi dengan adanya sistem peradilan yang baik dan adil. Di samping itu, kita dapat mengatasi kesenjangan keadilan sosial ini dengan pemberdayaan ekonomi, pemerataan infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta adanya kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan keadilan sosial dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Apakah teman-teman masih ada yang ingin menanggapi lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut ke isu selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengatasi atau solusi mengenai krisis moral yang dialami anak muda di era digital. Untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, boleh raise hand. Oke, Lisa, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin untuk memaparkan solusi untuk isu yang diberikan, yaitu krisis moral yang dialami anak muda di era digital. Di era globalisasi ini merupakan era di mana marak sekali yang namanya perkembangan, baik itu perkembangan kebudayaan, perkembangan pendidikan, maupun perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi ini mengakibatkan kemudahan-kemudahan dalam mengakses semua hal yang dapat kita akses kapanpun dan dimanapun. Hal ini disebut sebagai era digitalisasi. Perkembangan yang terjadi tersebut tentunya memiliki dampak yang positif dan negatif bagi kita. Menurut Mutiani tahun 2018, adanya era globalisasi ini merubah seluruh kehidupan di dalam masyarakat, baik itu adat, budaya, sistem politik sosial, dan lain-lain, yang mempengaruhi setiap elemen kehidupan dan juga menimbulkan dampak negatif seperti kemerosotan moral dan sikap sosial yang mulai memudar. Hal tersebut benar adanya mengingat permasalahan di era digitalisasi ini, yaitu merosotnya moral pada kalangan anak muda. Hal inilah yang menjadi permasalahan sekarang, di mana seharusnya semakin maju perkembangan zaman, namun malah masyarakatnya ini tidak memiliki moral yang baik seperti yang diajarkan sejak dahulu kala.
Untuk itu, penanaman moral pada anak sangatlah penting untuk dilakukan, baik di lingkungan keluarga, sosial, sekolah, maupun masyarakat. Selain penanaman moral, memanfaatkan perkembangan teknologi yang baik juga sangat penting untuk dilakukan, di mana di era digitalisasi ini, anak muda mudah dalam mengakses apapun, baik hal yang positif maupun negatif. Kita sebagai anak muda haruslah menggunakan teknologi digital ini dengan bijak dan menggunakannya dalam hal-hal yang positif, seperti menyaring kebudayaan yang asing melalui konten digital. Kita dapat mengambil kebudayaan asing yang masuk tersebut mengambil dalam hal positif dan bermanfaat dan juga sesuai dengan kebudayaan kita, sehingga kita dapat terhindar dari krisis moral yang terjadi di masa sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Lisa. Apakah teman-teman ada yang mau menanggapi lagi? Baik, Nida, silakan memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih waktunya. Saya setuju dengan solusi Lisa dengan menggunakan teknologi digital dengan bijak, serta menggunakan untuk hal yang positif, seperti menyaring dan mengambil kebudayaan luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal yang positif, saya sedikit menambahkan di mana remaja krisis moral itu diakibatkan kurangnya pendidikan karakter yang dapat menimbulkan perilaku negatif. Menurut Kaimuddin tahun 2014, pendidikan karakter merupakan suatu usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral, dan berakhlak, dan nantinya akan berefek positif pada alam dan masyarakat. Pendidikan karakter memiliki fungsi dasar untuk mengembangkan potensi seseorang agar dapat menjalani kehidupannya dengan bersikap baik atau melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Nida atas tanggapannya. Apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Baik, Lani, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menanggapi apa yang disampaikan oleh Nida dan Lisa. Betul sekali, saya setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Meskipun teknologi digital memiliki dampak positif dan negatif, kita sebagai generasi muda harus menggunakan teknologi digital ini untuk hal-hal positif. Di samping itu, memang pendidikan karakter ini sangat penting. Melalui pendidikan karakter, generasi muda dapat mengambil keputusan yang baik, membangun hubungan yang positif, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang telah memberikan tanggapan. Ini saya akan memberikan sedikit tanggapan juga. Ya, tidak bisa dipungkiri karena dalam realitanya sekarang ini anak muda itu lebih banyak yang bermain gadget daripada permainan seperti zaman dulu. Anak sekarang itu sangat ketergantungan dengan konsol dan internet. Nah, kedua hal ini itu memang sangat mempengaruhi moral anak muda karena anak muda itu kan masih labil, jadi mungkin moralnya itu masih naik turun juga gitu. Jadi penanaman moral dan agama dari dini itu sangat penting sekali untuk dilakukan orang tua supaya anak-anak itu punya moral dan punya pendidikan agama yang sudah terbentuk dari kecil. Tak lupa dari itu, faktor lingkungan pun juga sangat mempengaruhi anak muda. Jadi harus benar-benar memilih lingkungan yang baik untuk anak muda itu berkembang. Mungkin itu saja untuk isu yang kesekian ini. Saya lanjutkan ke isu selanjutnya, yaitu apa solusi untuk permasalahan ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silahkan raise. Oke, Nabila, silahkan.
Di sini saya akan memberikan solusi untuk ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi paham radikalisme dan terorisme jelas sudah ada, yaitu dengan adanya undang-undang dapat mengurangi adanya kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Institusi keagamaan dan pendidikan diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menanggulangi dampak paham radikalisme dan terorisme. Institusi keagamaan seperti pesantren atau sekolah-sekolah keagamaan dapat berperan dengan cara memberikan materi-materi keagamaan yang mengutamakan gagasan Islam yang rahmatan lil alamin dan bertoleransi. Bukan hanya itu saja, dalam institusi keagamaan dan pendidikan dari lingkungan keluarga dan masyarakat kita dapat melindungi generasi muda agar tidak terpengaruh dalam kelompok radikalisme dan terorisme. Dalam lingkungan keluarga, orang tua diharapkan dapat menanamkan cinta kasih dan sayang kepada generasi muda serta menjadikan keluarga sebagai tempat untuk konsultasi ataupun diskusi. Peran dari tokoh masyarakat sendiri dapat menciptakan ruang kondusif sehingga terciptanya perdamaian di kalangan pemuda. Peranan media sangatlah penting dalam mengontrol ancaman paham radikalisme dan terorisme yang dapat mempengaruhi generasi muda. Kekuatan media dapat dijadikan alat untuk merubah persepsi, opini, dan institusional melalui lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Generasi muda juga dituntut untuk mempunyai daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh radikalisme dan terorisme. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam menghindari paham radikalisme dan terorisme yaitu dengan menanamkan jiwa nasionalisme serta kecintaannya terhadap NKRI, memperluas wawasan keagamaan yang moderat, terbuka, dan toleran, serta memperkuat diri dengan adanya provokasi dan hasutan baik di lingkungan masyarakat maupun di dunia maya. Diharapkan generasi muda bisa menolak paham-paham tersebut. Generasi muda harus memiliki peranan generasi muda melalui peningkatan dan pengetahuan pendidikan serta pemahaman agama pada dasarnya untuk dapat mencegah paham radikalisme. Baik, terima kasih Nabila atas tanggapannya. Apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan Lisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menanggapi apa yang telah dikemukakan oleh Nabila. Saya setuju seperti apa yang dikatakan oleh Nabila bahwa media juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengkontrol ancaman paham radikalisme. Menurut Abdul tahun 2021, media massa mempunyai kekuatan yang sangat signifikan dalam usaha mempengaruhi khalayak, memberikan pengetahuan yang dapat memperluas wawasan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peranan media sebagai kontrol sosial untuk memberikan kritik maupun mendukung kebijakan pemerintah agar memotivasi masyarakat. Hal tersebut jelas bahwa media dapat dijadikan sebagai kontrol dan juga sebagai sumber pengetahuan dan paham yang benar, sehingga dapat menghindari paham-paham yang menjurus pada terorisme dan radikalisme. Selain itu, media juga dapat digunakan dengan mudah untuk menggiring opini dan persepsi seseorang, sehingga penting bagi kita untuk menyebarkan paham-paham dan pengetahuan yang benar dan tidak menjurus pada paham terorisme dan radikalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih Lisa atas tanggapannya. Selanjutnya, Nida silakan. Saya setuju atas tanggapan dari Nabila kalau institusi keagamaan dan pendidikan diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menanggulangi dampak paham radikalisme maupun terorisme. Institusi keagamaan seperti pesantren atau sekolah keagamaan dapat berperan dengan cara memberikan materi-materi keagamaan yang mengutamakan gagasan Islam yang rahmatan lil alamin dan bertoleransi, khususnya aksi radikalisme, terorisme, atau kekerasan yang didasari atas ajaran agama Islam. Para ulama atau cendekiawan Muslim di Indonesia menekankan secara tegas etika perang dalam Islam yang mengutamakan prinsip pembedaan antara tentara tempur dengan warga sipil, yaitu bahwa para wanita, anak-anak,
Asif atau pelayan, manula, rohaniawan, dan tawanan perang harus dilindungi, dan bahwa Islam melarang perusakan lingkungan seperti menebang pohon, membakar rumah, merusak tanaman, dan menyiksa binatang, menurut Shihab pada tahun 2009. Baik, terima kasih Nida atas tanggapannya. Selanjutnya, Lani. Baik, terima kasih atas waktunya. Benar, saya setuju yang disampaikan oleh Nabila, Nida, dan Nisa tadi, bahwa institusi keagamaan dan pendidikan, keluarga dan masyarakat, serta media massa diharapkan dapat mendukung dalam menanggulangi dampak paham radikalisme maupun terorisme. Nah, kita sebagai generasi muda juga dapat menanggulangi masalah ini dengan kita mempelajari nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan perdamaian. Di samping itu, di era modern ini pastinya generasi muda sering menggunakan media sosial. Nah, di situ kita harus menggunakan media sosial itu dengan bijak. Jadi kita harus memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan tidak menyebarkan konten yang bersifat radikal atau menghasut kebencian. Terima kasih. Baik, karena teman-teman tadi sudah memberikan tanggapan mengenai keempat isu tadi, sekarang saya akan memberikan kesimpulan mengenai keempat isu tadi. Untuk isu yang pertama tadi kan mengenai pentingnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik, dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Jadi kesimpulannya untuk isu ini adalah bahwa sangat penting sekali gitu untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, karena itu akan berhubungan langsung dengan semua aspek kenegaraan seperti mungkin ekonomi, pendidikan, moral, itu akan sangat berpengaruh gitu apabila warga negaranya itu cerdas dan baik. Dan apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, itu nanti konsekuensinya akan kembali pada diri mereka sendiri. Mungkin orang itu akan mendapatkan konsekuensi moral atau sanksi dari kemasyarakatan seperti itu. Untuk kesimpulan isu yang kedua, yaitu solusi untuk kesenjangan keadilan sosial di Indonesia adalah adanya sistem peradilan yang baik dan adil. Intinya itu, karena dengan sistem peradilan yang baik dan adil, insya Allah keadilan sosial itu akan terjalankan gitu, akan tidak bisa diganggu oleh sesuatu pun, baik itu uang maupun jabatan. Lalu kesimpulan isu yang ketiga, yaitu solusi krisis moral yang dialami anak muda di era digital adalah dengan menyaring dulu informasi yang diterima dari media sosial, dan juga penanaman agama dan juga moral dari orang tua sejak dini, karena waktu anak muda itu kan itu jiwanya masih labil. Jadi jika dari kecil itu sudah ditanamkan dengan ilmu agama dan juga moral, maka insya Allah besarnya anak itu akan menjadi anak yang baik. Selanjutnya yang terakhir mengenai isu yang ketiga, yaitu solusi ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme adalah kurang lebih sama dengan isu sebelumnya, yaitu kita harus menyaring dulu informasi yang kita dapat dari media sosial, karena tidak semua informasi dari media sosial itu benar adanya. Jadi kita harus memilih dan memilah dulu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hoax, mana yang valid, seperti itu. Di samping itu kita juga jangan langsung menyebarkan informasi yang kita dapat, karena belum tentu kebenarannya. Dan kita hendaknya tidak menyebarkan konten yang bersifat radikal atau menghasut kebencian. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Karena sepertinya sudah tidak ada yang akan menanggapi lagi, jadi kami cukupkan sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.